Yang saya hormati Ibu Bapak Romo Pandita, saudara-saudara Sedharma, pada kesempatan ini saya hendak mengucapkan banyak terima kasih yang selama 1 minggu telah ada interaksi. Anda melakukan yang terbaik selama momen Trisuci Waisak, dan beberapa hari ke depan kita juga akan merayakan Dhammasanti Waisak. Dhammasanti Waisak ini adalah PR kita bersama. Ya. Kita bersama untuk memajukan, untuk meriahkan sebagai bentuk kebanggaan kita agama Buddha yang ada di Sumatera Barat. Kebetulan yang mengadakan adalah Wihara Buddha Warman Padang bekerja dengan KBI. Setelah beberapa tahun, mungkin 2 tahun, tidak mengadakan Dhammasanti. Setiap siang saya lihat di informasi
Maka ini sebagai bentuk reminding para upasaka-upasika yang lupa datang ke wihara, temannya memberi informasi. Terutama majelis, terutama wanita Buddhis, terutama sekber, dan lain sebagainya, agar kita sama-sama membentuk kekuatan. Pada malam hari ini saya lihat umatnya cukup banyak. Saya tadi sekitar 5:30 ngintip, baru datang 4 orang, pesimis saya. Walaupun itu pikiran yang salah. Jangan-jangan malam hari ini saya ceramah dengan 5 orang, mikir saya. Tapi pikiran yang demikian ternyata tidak benar. Biasanya umat Buddha kalau mau datang ke wihara ini bikin prank para pengurusnya. Setengah jam sebelumnya kayak ndak ada orang. 1/4 jam kemudian baru datang segelintir. Puja bakti berjalan baru penuh. Apa salah Bante? Enggak salah. Tapi kita harus memikirkan namanya Uba, Munca, dan Aparapara. Jadi sebelum Anda datang ke wihara ini coba kita timbulkan namanya desire yang kuat. Jadi kita mau berangkat itu, pikiran itu harus kita susun. Saya datang ke wihara, nanti pas sembahyang melakukan puja, kondisi batin kita sudah tenang. Sehingga ketika Anda melakukan puja, itu dalam dirinya timbul namanya kekuatan keyakinan. Yang membuat kita mampu menyelidiki kebenaran ini adalah kekuatan keyakinan. Coba bayangkan kalau ibu bapak ini batinnya rapuh. Tidak yakin terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka baca parita ya sekedar baca. Kita tidak merenungkan. Bahkan baca parita sambil ngobrol mungkin. Apa enggak boleh Bante? Ya boleh. Tapi mengurangi nilai-nilai spiritual dalam diri Anda. Maka ibu bapak dan saudara, inilah pikiran yang benar-benar harus kita kembangkan. Tadi sengaja pas beberapa meditasi di awal, kami tidak melakukan perenungan. Kita mencoba untuk melihat bagaimana konsentrasi ibu bapak. Anda tadi gelisah tidak pas sebentar lampu mati, AC tidak nyala misalnya. Bayangkan dulu zaman kehidupan Buddha, itu orang dengerin ceramah itu gelep-gelepan. Buddha duduk di depan gua, tahu gua ya? Yang ceramah di depan itu. Ya. Jadi kala itu ada namanya pemuda yang nanti menjadi Buddha Gotama. Beliau berpikir tentang pertapa. Karena kala itu mau ketemu biku, mau ketemu para pertapa lainnya itu susah. Lantas ada muridnya Buddha yang lain di samping pertapa yang nantinya menjadi Buddha Gotama ini, rambutnya otomatis seperti kami. Di dalam pikirannya, pertapa ini mengatakan, loh, pertapa kok botak? Dengan ketidakpengetahuan mengatakan pertapa ini kok botak, sontak dia mengatakan dalam pikirannya,
kenceng begitu. Ini yang membuat beliau ketika menjadi Pertapa Gotama meninggalkan istana butuh penyiksaan diri. Butuh waktu 6 tahun. Jadi kalau Anda ketemu misalnya para bante, nah kita cukup jangan mikir oh bante ini kok botak atau enggak, ini jangan dipikirkan ya. Karena nanti dengan sontak itu mengganggu jalannya spiritual. Bahkan ketika Anda cuci rupang, nah kemarin cuci rupang ya sebelum Waisak kalau enggak salah. Karena saya pengennya ikut ternyata timingnya tidak pas. Pas cuci rupang, Anda jangan membatin kok bentuk rupang begini, benjol ini ya. Ingat, walaupun sekedar rupang ini adalah perwujudan para Buddha dan Bodhisattva. Membuat rupang ini harus ada pedomannya. Yaitu minimal yang ada di 32 tanda purisa. Minimal seperti itu. Karena walaupun hanya sekedar melihat rupang, kalau kekuatan pikiran Anda merenung di situ, maka timbul keyakinan yang luar biasa. Buddha Nusati di situ, Anda membaca dalam diri misalnya, sambil melihat perwujudan rupang ini, maka akan timbul sukacita dalam batin Anda. Inilah suatu simbol yang bisa digunakan untuk membangkitkan nilai di dalam diri Anda dengan pikiran Anda. Anda membersihkan rupang dengan tujuan yang baik. Apa ada manfaatnya Bante? Ada. Anda pelan-pelan membersihkan kotoran dalam diri Anda. Maka dulu zaman kehidupan Buddha, apa bahkan zaman kehidupan lampau, banyak orang hanya sekedar membersihkan pelita ketika terlahir lagi menjadi orang yang rupawan. Karena ketika melakukan itu dilakukan dengan penuh sungguh-sungguh. Jadi penuh konsentrasi. Ibu, bapak, dan saudara, inilah nilai-nilai yang sangat luar biasa di dalam Buddhis. Jadi ketika kemarin Anda datang melakukan puja Santi Waisak atau puja Waisaka, ada beberapa agenda, ada beberapa ritual, ada beberapa tindakan spiritual di situ. Yang bekerja adalah bagaimana kekuatan pikiran Anda. Apa sekedar, oh yang penting temannya ikut, saya ikut. Oh yang lain pegang dupa, saya pegang dupa. Enggak. Ketika Anda pegang dupa, ketika Anda pegang lilin di situ, itu semata-mata simbol nilai spiritual yang ada dalam diri Anda. Untungnya, wihara ini memfasilitasi beberapa bentuk ornamen puja. Ya, jadi sampai sejauh hari ini tidak ada yang tanya, kenapa Bante saya harus pegang bunga? Kenapa saya harus pegang dupa? Kenapa pas malam harus ada pelita di situ? Ini tiap tahunnya. Ya. Jadi pada zaman dahulu ada seorang nenek yang sangat miskin. Di India sana nenek itu tidak punya harta apapun selain rambut. Anda punya rambut boleh dijual, dibelikan untuk pelita. Anda berani nggak motong rambut demi beli pelita? Jadi pada zaman dahulu di India sana ada nenek yang sangat miskin, kebetulan akan dilakukan puja pelita. Ya, semua orang berdana pelita,
Dan nenek itu memotong rambutnya beli minyak. Dari semua pelita-pelita yang nyala itu, yang paling kecil, sumbunya yang paling sederhana, yang kemungkinan besar kalau ditiup angin itu mati, hanya milik sang nenek itu. Tapi nenek itu datang ke wihara, ya di tempat di mana ada puja pelita dan dhamma di sana. Nenek itu keyakinannya sangat luar biasa. Akhirnya si nenek itu duduk paling belakang. Duduk paling belakang mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh sama Sang Buddha. Seketika ada angin kencang. Semua pelita mati. Hanya punya nenek ini yang masih hidup. Buddha langsung berkata, karena nenek inilah yang keyakinannya sangat luar biasa pada hari ini. Jadi, setiap Anda datang ke wihara ini, kadang-kadang antara satu dan yang lain, kematangannya secara potensi damanya atau kematangan batinnya itu berbeda-beda. Maka tugas kita itu tidak menyamakan Anda. Mungkin ada yang karakternya senang liamkeng, ya kita harus tahu. Ada yang karakternya senang ngobrol, kita harus tahu. Inilah gunanya kita punya pikiran, gunanya kita punya pikiran untuk menganalisa sahabat-sahabat kita. Menggunakan kemampuan pikirannya. Misalnya saya Buddha melihat Bu Sien, ini cocoknya apa? Melihat Romo Sudharma, cocoknya apa? Ini gunanya sebagai guru. Ketika ibu bapak ngobrol bersama kami mencoba untuk memahami apa sih yang dibutuhkan. Ketika saya duduk, ketika saya ngobrol dengan siapapun, jiwa analisis itu harus ada. Ibu bapak dan saudara, inilah gunanya kita punya pikiran. Asah dengan baik. Bahkan diibaratkan ya, pikiran ini seperti kayu yang basah. Anda duduk di sini meditasi susah, itu pikirannya masih basah. Seperti kayu yang basah. Ketika dinyalakan dengan api, maka kayu yang basah itu tidak langsung nyala. Butuh waktu, butuh dikeringkan, bahkan butuh dipotong-potong. Pikiran yang crowded, yang di rumah many problems ya. Jadi pelan-pelan. Aduh Bante, saya datang ini enggak langsung konsentrasi. Enggak soal. Anda mencoba duduk aja itu adalah usaha yang benar. Itu udah bagus. Maka jangan menyerah. Aduh Bante, saya duduk susah berkonsentrasi. Enggak soal. Ini gunanya kita jangan menyerah. Coba, Ibu Sian sering ya masukin benang ke jarum. Itu kalau yang pertama itu susah loh. Saya itu dulu mau jahit jubah sampai putus asa karena benang ini enggak masuk ke jarum. Sudah dibasahin dengan segala bentuk, konsentrasinya luar biasa, tetap enggak masuk. Itu butuh usaha. Nah ketika masuk, besok diulang, juga enggak mudah lagi. Tapi itu ketika sering diulang, akan membentuk sebuah keterampilan easy to do, mudah dilakukan.
Begitu juga dengan duduk bermeditasi, mengembangkan pikiran agar terpusat terhadap suatu objek. Itu seperti halnya Anda memasukkan benang ke dalam jarum. Butuh waktu. Begitu juga seorang pemanah. Untuk mencapai sasaran itu juga butuh waktu. Maka ibu, bapak, dan saudara, berlatihlah yang rutin. Melakukan tindakan spiritual ini seperti halnya orang merebus air. Kalau kadang-kadang apinya dihidupkan, kadang-kadang dimatikan, air bisa mendidih? Aduh, ini umatnya sudah kabur semua nih. Anda pernah merebus air? Pernah ya? Kalau kalau apinya kadang dimatikan, kadang dihidupkan, air bisa mendidih? Tidak bisa mendidih. Yang bisa adalah dinyalakan terus. Walaupun apinya kecil, bisa mendidih. Maka mau di rumah, mau di sini, coba batin kita dijaga. Pikiran kita dijaga. Perilaku kita dijaga. Biar nilai spiritual di dalam diri kita itu mampu untuk mendidih di situ. Itu harapannya. Saudara yang berbahagia, pada momen ini tadi sama Neri saya ajak, ada yang enggak enak badan juga, besok beliau mau ke bandara, ya mungkin 5:30 dari sini. Ya beliau mau pulang karena punya rumah, yaitu di Buddha Besaja Guru Graha. Ya, maka tadi pas siang ada something, saya minta beliau salah satu ngisi anak-anak, salah satu ikut biar tahu di sini ada panti asuhan. Ya. Beliau katanya, rame. Nah ini bentuk sukacitanya. Kami dari Biku Sangga mengucapkan banyak terima kasih dan semoga periode Waisak kali ini memberi manfaat untuk Anda. Sekali lagi masih ada satu PR yang sangat besar, yaitu tanggal 28, jamnya nanti silahkan tanya sama Romo atau yang lain, jam berapa. Tanggal 25 malam sudah ada Samaneri dari Lombok datang sini untuk nemani saya acara Dhammasanti dan acara yang lain. Ya, tanggal 2 Juni malam kita mau pesen travel dari sini ke Duri. Duri itu Riau, ya. Riau. Kita di sana tanggal 4, 5, 6 dan selanjutnya saya melakukan kegiatan di sana, ada ceramah juga di sana. Ya. Nanti beberapa saat lagi, dekat-dekat bulan Juli, kesini lagi untuk masuki Wasa. Nah setelah itu kita mengadakan Dhamma kelas di sini. Mungkin hanya itu informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini Anda telah sangat aktif. Ya, nanti lain waktu kita bisa kumpul kembali. Terutama di tanggal 28. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.